Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video perkuliahan kita dalam mata kuliah perbandingan mazhab kalam bersama saya Bismillah yang akan mendampingi saudara dalam mata kuliah ini hingga akhir perkuliahan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sekte-sekte penyimpang di bagian ketiga. Sebelumnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk membangun pemahaman kita tentang keberagaman mazhab dalam Islam, juga untuk mengidentifikasi sekte-sekte apa saja, atau kelompok mana saja yang keluar dari mainstream Islam dan harus dikritisi dan harus ditempatkan dalam wacana diskursif dan kritis. Baik, kali ini kita akan membahas, sebelumnya kita sudah membahas tentang sekte Bahaiyah dan Ahmadiyah. Eh, saya rasa perlu kali ini kita untuk membahas varian-varian atau kelompok-kelompok baru yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, baik dalam kelompok ahlus sunnah maupun syiah, dan karena itu berhubungan dengan agresivitas beberapa kelompok, ya, dalam yang dalam wacana kritisisme mazhab dapat dinilai kelompok yang menyimpang, maka perlu kita untuk membahas kelompok ini. Sebagaimana saya dapat pula informasi dari beberapa rekan tentang bahwa kelompok ini belum masuk dalam kurikulum Al-Mustafa untuk dibahas, namun kiranya perlu untuk diawali sebagai bagian suplementasi agar kita memahami konteks-konteks terbaru yang ada pada uh, keberagaman, dinamika dalam sekte-sekte kaum muslimin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kelompok Al-Yamani atau Ahmad Al-Hasan Al-Yamani. Berikut apa sempalan-sempalannya, dan kita perlu untuk memahami di mana titik atau di mana posisi kelompok ini dalam penyimpangan-penyimpangan akidah. Baik, kita akan langsung masuk kepada presentasi. Baik, pertemuan ke-11 sekte-sekte penyimpang bagian ketiga. Kita akan membahas tentang sekte Ahmad Al-Hasan. Sebelum kita membahas tentang apa saja pandangan-pandangan eh, kelompok ini, ya, kita perlu membahas tentang siapakah pendiri kelompok ini. Pendiri kelompok ini adalah Ahmad Al-Hasan, ya, yang lahir di Basrah, Irak. Para pengikutnya atau sumber-sumber resmi mereka mengklaim bahwa Ahmad Al-Hasan merupakan tokoh Syiah yang terkenal, ya, di Irak pada waktu itu. Kemudian beliau juga berdasarkan klaim para pengikutnya memiliki latar belakang di hauzah ilmiah di Irak, di Najaf dan Karbala. Tapi sayangnya para maraji, ya, para ulama Syiah di Najaf dan Karbala menolak klaim ini, yang artinya bahwa Ahmad Al-Hasan memiliki latar belakang hauzah ilmiah ini perlu diragukan berhubungan tidak adanya pengakuan dari beberapa ulama atau para asatis yang ada di hauzah ilmiah. Nah, kemudian Ahmad Al-Hasan ini mengklaim beberapa hal yang menegaskan posisi khususnya di hadapan komunitas masyarakat Syiah pada waktu itu, bahwa dia adalah wakil Imam Mahdi. Dan kadang beliau mengaku sebagai keturunan Al-Mahdi. Dan kadang di waktu lain beliau mengaku sebagai Khalifah Al-Mahdi. Ya, walaupun tidak secara syarih beliau mengaku sebagai Al-Mahdi itu sendiri. Sebagaimana pernyataan beliau, "Walam aqul innani imamil Mahdi, bal ana al-Mahdi, Mahdiul awal min waladih, ya, wa rusulih wa wasih wal yamani." Nah, ini yang penting bahwa beliau mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa saya adalah Imam Mahdi secara langsung, ya. Namun saya adalah Mahdi pertama dari keturunannya, okay. Rasulnya,
wasinya, dan ini yang paling penting ya, karena ini berkaitan dengan hadis-hadis nubuat dan sebagai apa? Sebagai al-Yamani. Al-Yamani ini dalam beberapa riwayat Syiah itu muncul sebagai tokoh eskatologis. Ya. Mungkin ada tujuan terkhusus bagi Ahmad Al-Hasan kenapa dia mengklaim sebagai al-Yamani. Nah, kenapa dia mengklaim sebagai al-Yamani? Karena dia ingin menarik konteks teologi eskatologis ini kepada konteks teologi. Untuk menegaskan apa? Untuk menegaskan posisi penting dirinya ya di dalam bukan hanya dalam konteks eskatologis yang mungkin terbatas pada peran sosiologis saja, tapi peran teologi yang diinginkannya, yakni memiliki posisi khusus dalam struktur imamah. Nah, ini yang membuat uh, kenapa Alia Ahmad Al-Hasan ini perlu untuk mengklaim beberapa hal sebagai keturunan, sebagai utusan, bahkan sebagai wakil Imam Mahdi dan sebagai al-Yaman. Okay? Nah, pengakuan gelar al-Yamani sebagai figur eskatologis yang menyuruh umat untuk mengikuti al-Mahdi memang terdapat dalam riwayat-riwayat Syiah. Namun ya maknanya tadi disimpangkan. Kenapa kita mengetahui bahwa pemaknaannya atau penafsiran tentang status al-Yaman ini disimpangkan oleh kelompok Ahmad al-Hasan karena ia bertentangan dengan jumhur ulama Syiah ya yang mereka adalah ahli tafsir, yang mereka adalah ahli hadis, yang mereka adalah orang-orang yang aman adalah madrasah-madrasah uh, yang ada ya, mereka yang orang-orang yang aman dalam keilmuan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa pandangan Ahmad Al-Hasan ini berseberangan dengan pandangan jumhur dan ini tertolak. Gitu. Nah, untuk apa dia tadi mengklaim Al-Yamani? Untuk mendapatkan status eskatologis dan menariknya pada konteks teologis sehingga dia mendapatkan posisi dalam struktur imamah. Ya. Nah, posisi mereka tentang Al-Mahdi dan 12 Mahdi tadi mereka mengklaim bahwa dalam sumber-sumber resmi mereka juga, dalam pernyataan-pernyataan resmi mereka, baik di maktab mereka maupun dalam website-website mereka, mereka menggunakan konsep 12 Mahdi yang mengikuti Imam Mahdi yang gaib. Al-Hasan ini menyebut dirinya sebagai Mahdi pertama dari 12 Mahdi. Oke, nah status unik ini sebenarnya tidak ada dalam literatur Syiah klasik dan mainstream. Ini perlu dikritisi, ya. Namun tujuan kita mengetahui tujuan atau motifnya apa, bahwa membawa figur eskatologis ya adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan posisi posisi teologis. Baik, selanjutnya. Nah, kenapa ini pandangan ini bermasalah? Kenapa pandangan ini bisa kita katakan menyimpang? Karena ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu alasan epistemologis dan selanjutnya alasan teologis. Kita akan bahas yang pertama. Permasalahan pertama adalah klaim-klaim ya yang digunakan oleh Ahmad Al-Hasan ini ya, adalah klaim-klaim yang berseberangan dengan nas. Memang kadang mereka mengutip nas, tapi penafsirannya bukan bersumber dari ya metode yang diakui ya dalam prinsip-prinsip mazhab. Apa yang mereka gunakan adalah metode yang tidak jauh berbeda dari kelompok-kelompok menyimpang lainnya seperti kelompok Bahai dan kelompok Ahmadiyah. Jadi mereka menggunakan apa? Menggunakan metode ru'yah, ilham dan mukasyafah. Nah, metode ini adalah metode yang tidak bisa ya eh, membuat pengakuannya diperluas ya atau tidak bisa membuat ini diakui. Kenapa? Karena ru'yah ya, ilham dan mukasyafah ini adalah sesuatu yang subjektif, tidak ada tolak ukur gitu ya. Karena tidak ada tolak ukur, maka ia tertolak sebagai dasar dari metodologi untuk membangun klaim. Gitu. Nah, tujuan dari mukasyafah itu adalah agar apa, narasi teologisnya dan otoritas spiritualnya ya diakui tanpa perlu pembuktian. Oke. Nah, hal yang paling fatal adalah dia mengklaim bahwa memiliki kontak langsung dengan Imam Mahdi yang gaib. Apa dasarnya? Dasarnya adalah bahwa seperti dinyatakan oleh Syekh Tusi ya, kemudian oleh para ulama ahli lainnya mengatakan bahwa ru'yah laisa bihajati fil bihajati ya fi halal wal haram ya, bahwa penyaksian batin itu bukan bukti itu untuk memisahkan antara halal dan yang haram ya.
Kemudian hubungannya dengan pengakuan bahwa dia memiliki visi atau kontak langsung dengan Imam Mahdi yang gaib, ini dijalankan dalam Al-Ihtijaj, At-Tabrasi, At-Tusi, dan Al-Ghaibah, ya, mengatakan bahwa faman al masyahidatu qabla al-huruj Sufyani wasayhatu fahuwa kadzab muftari, ya. Barang siapa mengaku, ya, mengklaim memiliki hubungan khusus denganku, yakni Imam Zaman pada waktu itu, ya, sebelum keluarnya Sufyani dan terjadi shout, ya, maka ia adalah pendusta dan penfitnah. Ini adalah dasar nas, dasar epistemologis yang mengatakan, yang membuat kita memiliki, ya, dasar untuk meragukan, bahkan menganggap pandangan Ahmad Al-Hasan ini menyimpang dari pandangan jumhur, gitu, ya. Kemudian mereka juga melakukan penafsiran teks dengan melompati metode yang ditetapkan secara jumhur. Ya, kadang mereka menggunakan teks, bukan hanya mengklaim dari ru'yah atau ilham atau qasyafah. Tapi mereka juga kadang menggunakan teks, ya. Tapi metode menafsirkannya, metode memahaminya itu lompati pagar, artinya melawan, ya, melawan metode yang diterapkan oleh jumhur para ulama Syiah. Sehingga keluar dari sistem marja'iyah tadi dan menafikan kedudukan udul dan alim, ya. Oke. Eh, Kemudian, nah ini tadi, man danallahu bighairi samai min sidqi fahuwa musyrik. Ya, kaidahnya adalah bahwa barang siapa, ya, yang mengklaim sesuatu di sisi Allah, ya, tanpa ia mendengar langsung dari orang yang dapat dipercaya, kedudukannya adalah orang musyrik, gitu, ya. Bahwa orang yang tidak menggunakan metode-metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan Islam, maka ia telah mendengar sesuatu dari orang yang tidak adil, orang yang tidak sodik, orang yang kazib, ya. Maka kedudukannya ada seperti orang musyrik. Kenapa? Karena dia tidak memiliki apa namanya, tidak menggunakan, ya, tidak memiliki sensitivitas dalam agama, gitu, ya. Hal yang biasa, hal yang di bawah tauhid saja dia sudah bisa ngasal, gitu, sudah melakukan tindakan-tindakan atau penafsiran-penafsiran yang ngawur, apalagi dalam permasalahan tauhid. Kemudian, apalagi secara epistemologis, klaim-klaimnya bertentangan dengan nas dan akal, seperti bertemu dengan Imam Mahdi, inkarnasi, dan menghilangkan beberapa kewajiban-kewajiban agama. Jadi ada dua sumber agama, sumber kita memahami agama. Yang pertama itu nas, ya, dan akal, ya. Nakal dan akal. Yang nakal ini, yang kita nukil dari nusus, dari nas, gitu, ya. Yang akal ini adalah ketika kita untuk memahami, ya, memahami hubungan antar nas tadi, ya, atau membangun metodologi itu dengan prinsip-prinsip rasional. Oke, artinya apa? Kita tidak bisa keluar dari dua hal ini. Tiba-tiba kita mengklaim sesuatu berdasarkan mimpi, sesuatu itu halal atau sesuatu itu haram, atau sesuatu itu memiliki posisi khusus, kita klaim dengan mimpi itu batil. Kita klaim dengan musyafah itu batil. Itu semua tidak bisa digunakan untuk mengklaim hal-hal yang bersifat otoritatif dalam agama. Apalagi mengklaim hal-hal baru dalam agama, ya. Dikatakan bahwa kullu kullu syai'in mardudun ila al-kitab was sunnah, ya. Ya, segala sesuatu itu tertolak, gitu, ya, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kullu hadisin la yuwaffaku kitab Allah fahuwa zukhruf. Apa saja yang bersifat baru tadi dan itu bertentangan dengan dengan keterangan ilahi atau keterangan kitab Allah, maka itu tertolak. Oke, ini permasalahan epistemologi, ya. Selanjutnya permasalahan teologis. Nah, ini tadi karena dia mengklaim posisi khusus, ya, memberikan penafsiran-penafsiran baru, ya, artinya terjadi dia melakukan perombakan, ya, perombakan pada usuluddin, ya, pada pokok-pokok agama,
yang itu ya poin-poin yang disajikannya ya atau sesuatu yang diklaimnya itu tidak memiliki sandaran dalam teks-teks klasik ya. Kemudian eh, melakukan penyalahgunaan konsep-konsep eskatologis ya, seperti nubuat tentang Al-Yamani tadi untuk mengangkatnya pada status eskatologis baru yang tidak sesuai dengan rujukan teks-teks awal ya. Kemudian konsekuensinya mengeluarkan kelompok Al-Yamani pada finalitas imamah pada Syiah Isna Asariyah ya. Karena apa? Innal imamatul Isna Asar aulahum Ali bin Abi Thalib wa akhiruhum al-qaimu bil haqq ya. Bahwa dalam struktur otoritatif dalam Syiah Imamiyah bahwa imamah itu dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan diakhiri oleh Al-Qaim bil atau Imam Imam Mahdi gitu ya. Kemudian konsekuensinya karena mereka menambahkan otoritas baru tadi mereka keluar dari finalitas imamah pada Syiah Isna Asariyah ya. Seperti al-inqita'atu safaratul khassah fala safiru ba'da samari wala zuhuru ila ba'da idznillah ta'ala ya. Bahwa tidak ada yang mengakses Imam Mahdi itu setelah Muhammad bin Ali As-Samari ya. Bahwa setelah uh, masuk kepada fase gaib kubro maka pertemuan langsung atau visi langsung dengan Imam Mahdi atau klaim-klaim yang berhubungan dengan hal yang sedemikian itu tertolak. Oke. Nah, selain menyimpang ini juga berbahaya. Apa bahayanya? Yang pertama adalah membangun sektarianisme, fanatisme baru ini. Contohnya adalah barang siapa tidak membaiat al-Yamani maka ia tersesat. Sehingga Syiah Imamiyah yang mayoritas ini dianggap penolak hujah. Oke. Sedangkan dalam Syiah Imamiyah akidah atau iman itu tidak bergantung pada bayat gitu, pada allegiance ya, pada individu yang selain imam. Gitu. Kemudian dalam Syiah juga tidak ada tradisi takfir, takdir gitu ya, atau tahzir gitu ya. Hal-hal semacam ini tidak dikenal dalam pandangan rujukan Syiah Imamiyah. Oke. Nah, dari perspektif Syiah Imamiyah Isna Asariyah, ya, ajaran Hasan al-Imam ini bermasalah karena pertama, ya, dari sisi teologi murni ya, ini selain sisi epistemologis dan teologi tadi, ini dalam teologi Syiah Imamiyah ada beberapa poin yang membuat kelompok Hasan al-Yaman ini menyimpang atau bermasalah. Yang pertama adalah mengingkari ghaibah kubro. Ya. Kedua, menambah struktur imamah pasca imam ke-12. Kemudian mengangkat tanda eskatologis menjadi hujah maksum. Artinya apa? Kelompok ini mengambil hujah eskatologis ini, kemudian menempatkannya pada individu tertentu yang kemudian mengklaim posisi ideologis di dalamnya. Oke, itu berbahaya. Kemudian menggunakan mimpi sebagai dalil akidah. Dan ini tidak masuk akal. Yang kelima adalah menuntuhkan struktur otoritas agama. Dalam hal ini kita mengenalnya sebagai marja'iyah. Kemudian membentuk kultus mesianis personal yang akhirnya juga akan melahirkan sempalan-sempalan yang tidak mengikuti struktur atau kaidah-kaidah sehingga semakin membangun semakin memperbesar peluang tersesatnya beberapa individu atau kelompok dalam kalangan kaum muslimin. Demikianlah ya penjelasan kita tentang kelompok Ahmad Al Hasan yang mengaku sebagai Al-Yamani sehingga kita perlu untuk eh, meneliti ya kemudian membatasi hal-hal yang dapat ya maksudnya meneliti membatasi dan memberikan penjelasan ya terhadap uh, penyimpangan ya dan bahaya kelompok-kelompok seperti ini secara ilmiah. Nah, dan ya kita perlu mengetahui bahwa
kelompok-kelompok seperti ini juga merupakan tantangan bagi dialog antar mazhab. Karena apa? Menimbulkan kesalahpahaman gitu. Itulah kenapa kita perlu untuk meneliti dan membatasinya agar agar masyarakat tidak melihat satu kelompok sebagai representasi dari kelompok yang lebih besar gitu. Nah, inilah kenapa diperlukan ya, penelitian lebih lanjut tentang kelompok-kelompok ini, kemudian yang dengannya kita memiliki poin-poin penting untuk dijalankan ya, sebagai seorang pelajar dalam bidang agama dan teologi. Baik, terima kasih. Eh, kita akhiri pertemuan ini. Kita akan lanjut pada pertemuan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.